Jadi munculnya e-commerce, lalu juga sekarang ada namanya socio-commerce, sebenarnya bagai pedang bermata dua. Di satu sisi memudahkan masyarakat, tapi di sisi lain membuat arus perdagangan barang dari negara manapun amat mudah diakses. Sementara saudara, di saat yang sama, produk UMKM lokal masih kalah bersaing dibanding barang-barang misalnya dari Tiongkok. Kerap kita temui barang-barang impor dijual sebenarnya nggak hanya di socio-commerce tapi juga di e-commerce. Nah, kita intip dulu sebenarnya berapa besar penjualan barang yang terjual di platform perdagangan digital baik itu e-commerce maupun socio-commerce ya. Kita lihat datanya saudara. Kami ambil data ini dari riset yang dilakukan oleh harian Kompas bahwa penjualan barang di e-commerce untuk Shopee mencapai 18,7 miliar dolar, lalu Tokopedia 18,2 miliar dolar, Lazada 5,2 miliar dolar, lalu ada Bukalapak yang nilainya sama dengan Lazada. Sementara itu TikTok nih yang muncul sebagai socio-commerce dengan nilai 2,6 miliar dolar dan Blibli di angka 2,1 miliar dolar. Ini adalah 6 yang bisa dibilang penguasa perdagangan digital baik itu di e-commerce maupun di socio-commerce. Dari besarnya penjualan barang-barang ini sebenarnya kita bisa lihat ya penguasa dari pasar perdagangan digital di Indonesia siapa sih? Kita lihat data berikutnya saudara. Yang menguasai pangsa pasar terbesar yang pertama adalah Shopee mencapai 36%. Tadi juga dilihat dari nilai barangnya dia yang memegang paling tinggi nilainya. Lalu disusul dengan Tokopedia, pangsa pasarnya mencapai 35%. Setelah itu Bukalapak dan Lazada di sebelah sini sama-sama 10%. Dan yang kelima adalah TikTok 5%, berikutnya baru disusul yang terakhir adalah Blibli 4%. Sebenarnya saudara, kalau dilihat dari persentasenya, pangsa pasar untuk TikTok sebagai socio-commerce ini masih kecil ya, 5%. Kita bandingkan dengan Bukalapak dan Lazada saja dia masih beda 5%. Apalagi untuk menyalip dua besar nih, Shopee dan juga Tokopedia yang sudah di atas 30%. Tapi TikTok ini sebenarnya sekarang menghadirkan pengalaman berbelanja yang baru dan mulai menarik perhatian masyarakat. Maka ketika muncul wacana ada yang namanya Project S yang seperti informasi sebelumnya yang saya hadirkan, pemerintah sebenarnya cukup ketar-ketir bahwa Project S ini akan menggerus UMKM lokal Indonesia. Karena sekarang aja TikTok sudah mengambil perhatian cukup besar, apalagi kalau nanti Project S masuk ketika dia bisa mendagangkan barang-barang produk mereka sendiri, barang-barang Tiongkok dan masyarakat Indonesia dengan sangat mudah membelinya, maka sudah pasti akan menggerus UMKM buatan dalam negeri. Kita tinggalkan dari yang pangsa pasar. Kalau kita bicara soal e-commerce, socio-commerce, lalu ada perdagangan digital, penjualan pasar di Asia Tenggara ini selalu digadang-gadang jadi pasar ekonomi digital yang besar, terutama tentu Indonesia dengan jumlah masyarakatnya yang juga besar. Tentu buat para pengusaha ini jadi ladang cuan, makanya kenapa banyak banget yang ngelirik pangsa pasar Indonesia. Kita lihat perbandingannya saudara. Dari penjualan barang e-commerce dari seluruh negara di Asia Tenggara, Anda lihat Indonesia 51,9 miliar dolar untuk total penjualan barang di seluruh e-commerce. Jauh sekali selisihnya dengan posisi nomor 2 yaitu Thailand yang nilainya 14,4 miliar dolar. Baru setelah itu ada Filipina, disusul Vietnam, Malaysia dan yang terakhir adalah Singapura. Cukup kecil 4 miliar dolar kalau kita bandingkan dengan Indonesia ya yang angkanya ada di 51,9 miliar dolar. Makanya kenapa orang-orang berbondong-bondong nih untuk bisa masuk dan menguasai pasar Indonesia. Apalagi sekarang gara-gara pandemi ini banyak UMKM lokal yang akhirnya mau nggak mau harus masuk ke ranah digital. Angkanya saudara kami akan tampilkan kepada Anda UMKM yang mulai masuk ke digital. Dari tahun 2020 ketika pandemi muncul, lalu ke 2021 ada lompatan yang cukup signifikan, bahkan 2 kali lipat lebih ya, dari 7 juta menjadi 16,4 juta UMKM go digital. Lalu di 2022 naik lagi menjadi 20,7 juta digital, 20,7 juta UMKM, dan targetnya di 2023 ada 24 juta UMKM bisa masuk ke ranah digital. Nah,
Tapi nih untuk melindungi UMKM muda yang masih baru sekali masuk ke dunia digital ini, akhirnya pemerintah tadi membentuk sebuah satgas penindak barang impor dan rencananya langkah selanjutnya adalah akan membuat batasan harga, terutama harga minimum untuk barang-barang impor yang dijual yaitu Rp1,5 juta. Jadi baru yang bisa dijual adalah di atas Rp1,5 juta. Nah, tidak hanya itu sebenarnya. Dari 2020, pemerintah ini sudah punya namanya penggodokan rencana e-dagang atau aturan e-dagang. Sudah digodok sejak 2020, sekarang sudah 2023, tapi apa kabarnya? Nah, kita akan membahas usai jeda, saudara, bagaimana kabar aturan tersebut, lalu apa yang harus dilakukan pemerintah dengan banyaknya serbuan-serbuan barang impor. Saudara, kemunculan e-commerce lalu juga ada social commerce tak bisa ditampik membuat akses barang dari luar sangat mudah didapatkan. Nah, bagaimana memastikan di derasnya arus globalisasi perdagangan digital, produk UMKM dalam negeri tetap jadi prioritas? Ekonom Indef Nailul Huda sudah bergabung pagi ini di Kompas Bisnis. Mas Nailul, halo, selamat pagi. Pagi semuanya. Oke, Mas, ini kan kalau bicara soal e-commerce atau social commerce, kita masih sering sekali mendapatkan barang-barang impor dengan mudah dilihat di dua jenis perdagangan tersebut. Bagaimana cara pengawasannya? Apalagi kemarin Menteri Menkop UKM sudah bilang bahwa akan ada satgas, lalu juga nantinya akan ada aturan-aturan. Tapi bagaimana mengawasi arus derasnya barang-barang impor tersebut, Mas Nailul? Iya, Mbak. Jadi di sini mungkin saya ingin sampaikan terlebih dahulu bahwa ada dua jenis ya pelayanan untuk pembelian barang impor di e-commerce maupun social commerce. Yang pertama adalah dia jenisnya itu cross border commerce atau penjualnya itu dari luar negeri gitu. Nah, yang kedua adalah dia seller lokal tapi dia menjualnya barang-barang impor gitu. Nah, yang banyak ini kan yang kedua gitu kan. Dimana kalau tadi kita lihat barang impor itu kan ya bisa diimpor terlebih dahulu, dijual secara lokal dengan harga yang murah juga gitu. Nah, paling banyak tuh nomor 2, Mbak. Karena kalau kita lihat untuk cross border commerce itu sekitar 7-10%. Tapi kalau kita lihat barang-barang impornya yang dijual di e-commerce itu banyak sekali gitu kan. Bahkan catatan saya itu bisa 90% gitu kan. Dan mengutip data dari BPS itu ya, itu 74% merupakan reseller. Dan kalau kita lihat impor barang konsumsi itu meningkat ketika ada boom e-commerce dan boom social commerce. Nah, ini yang kita patut sikapi bahwa berbagai cara lah ya barang impor itu bisa masuk. Dan pemerintah perlu untuk dua-duanya bisa istilahnya itu adalah mengantisipasi agar produk UMKM kita mampu bersaing. Ini kan sebenarnya banyak sekali instansi yang harusnya mengatur ya. Ada Kementerian Perdagangan, ini yang kita 2020 dia yang mengeluarkan wacana soal e-dagang. Ada Kemenkop UKM, ada mungkin kalau perdagangan lintas batas itu bea cukai gitu. Ini kan sudah digodok e-dagangnya, tapi nggak rampung-rampung nih, udah 3 tahun Mas Nailul. Sementara digital terus berkembang, lalu juga tadi barang-barang semakin mudah didapatkan, barang-barang impor. Bagaimana memastikan supaya e-dagang ini bisa lahir tapi nggak kalah dengan kecepatan digital yang ada? Ya, tentu kita sangat sayangkan ya. Aturan e-dagang itu belum ada gitu. Nah, tapi sebenarnya pemerintah ini kan melalui Kementerian Perdagangan punya Permendak nomor 50 tahun 2020, di mana di situ mengatur mengenai e-commerce dan sebagainya. Dan di situ juga ada pasal yang dia memang pengutamaan barang lokal gitu. Nah, tapi satu sisi sebenarnya tidak ada aturan yang jelas mengenai hambatan bagi impor gitu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kita dorong ya Mbak ya, kita kemarin Indef juga mengadakan diskusi publik, itu kita dorong bersama-sama bahwa Permendak yang revisi nanti itu bisa mengatur setidaknya 2 hal. Ada social commerce itu diatur juga dalam Permendak terbarunya nanti, terus kemudian kita mendorong juga bahwa ada, pertama adalah pasti akan ada pendataan mengenai barang impornya. Karena saat ini platform baik e-commerce maupun social commerce tidak men-share data berapa banyak sih barang-barang impor ya yang
dijual di e-commerce. Tidak ada informasi asal barang yang dijual. Yang ada adalah informasi domisili penjualnya. Tapi barang yang dijual itu produk mana, itu tidak ada. Nah, yang kedua adalah kita dorong bahwa untuk segala macam diskon, voucher, diskon cashback, gratis ongkir, dan sebagainya, itu hanya bisa dinikmati oleh para produk-produk lokal. Jadi produk-produk impor, baik itu melalui cross-border commerce, ataupun yang dia dijual seller lokal tapi dia barang impor, itu tidak dikenakan diskon. Nah, yang ketiga adalah kita dorong bahwa platform ini memberikan biaya admin yang lebih tinggi kepada barang-barang impor tersebut gitu. Jadi itu cara-cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam revisi Permendag. Ini menarik karena saya pernah nemuin barang, saya ke negara asalnya itu malah lebih mahal ketika saya cek di e-commerce gitu. Karena kan sebenarnya jadi tidak adil ya buat mereka yang masuk barang kena pajak, kena bea cukai gitu. Tapi gimana Mas Nailul ya memastikan bahwa kadang sekarang karena udah banyak sekali barang-barang impor yang masuk, kita sampai nggak tahu gitu bahwa oh ternyata ambil contoh kosmetik gitu ya Mas. Oh ternyata kosmetik ini adalah bukan produk lokal gitu. Ternyata dia adalah produk dari Tiongkok. Gimana mengawasi sementara e-commerce dan sosio-commerce ini kan luas sekali ya seperti hutan gitu untuk memastikan bahwa aturan-aturan yang tadi Mas Nailul sampaikan sarannya benar-benar bisa diterapkan dan jadi merata gitu. Memang kalau barang-barang impor jangan sampai dapat kemudahan-kemudahan tadi. Iya, tentu kita juga dorong di sisi platformnya Mbak ya, bahwa itu pengawasan yang paling utama pasti dari sisi platform, di mana sejak awal harusnya platform itu sudah melakukan tagging gitu, itu barang impor atau barang lokal. Nah, ketika itu dilaksanakan, tentu mereka akan memiliki daftar mana saja yang dia barang impor, mana barang lokal gitu kan. Nah, ini adalah bentuk komitmen dari platform sebenarnya. Kalau memang platform itu dia ingin mendorong UMKM kita juga berdaya. Karena selama ini kan slogan dari platform itu kan menyederhanakan UMKM dan sebagainya, termasuk TikTok pun juga mempunyai campaign yang sama gitu. Tapi kita rasa harusnya ini ada salah satu, kalau kita sebutnya platform bill lah ya, itu yang dia memang berkeinginan untuk ya melindungi UMKM kita gitu. Nah selama ini kan yang kalau kita lihat ini adalah barang-barang dari Tiongkok gitu ya, udah murah gitu kan. Terus kemudian mereka juga ada yang disubsidi sama pemerintah China gitu kan. Terus diberikan diskon lagi, termasuk diskon ongkir gitu kan. Ini yang akhirnya menyebabkan masyarakat kita yang press oriented consumer lebih memilih produk-produk dari Cina tersebut gitu. Nah, coba kalau kita bermain bahwa ya produk-produk dari impor ini diberikan harga yang lebih mahal gitu. Nah, otomatis kan sebenarnya kan ada disinsentif sebenarnya. Baik ke penjualnya ataupun ke pembelinya karena pasti harganya akan lebih mahal. Baik itu kita dorong biaya adminnya lebih tinggi, kemudian biaya pajaknya lebih tinggi dan sebagainya yang saya rasa itu bisa menjadi disinsentif kalau misalkan ada pembedaan barang impor dan barang lokal. Nah, kita harapkan sebenarnya dengan adanya disinsentif tersebut, penjual-penjual ini sudah memikirkan untuk menjual barang-barang lokal dibandingkan dengan barang-barang impor. Ini memang kita nggak bisa apa ya Mas menahan gitu. Memang sekarang kan sangat mudah untuk barang-barang impor masuk. Nggak bisa juga memaksa masyarakat memilih barang yang loh ini kan lebih murah jadi hak kita juga membeli barang lebih murah. Nah pertanyaannya gimana caranya ketika arus barang impor kita tetap membanjiri Indonesia, UMKM lokal ini juga ngejar gitu dengan kualitas yang nggak kalah saing. Gimana caranya Mas? Karena selama ini kan kita selalu bilang UMKM naik kelas, UMKM tidak kalah saing dengan barang impor. Nah gimana caranya supaya UMKM-nya juga terdorong ke sana? Ya, tentu tadi yang saya sampaikan bahwa ada skema insentif dan disinsentif. Terutama kalau kita lihat kan e-commerce, social commerce ini kan dia dari dua sisi ya, dari sisi penjualnya sama sisi pembelinya gitu kan. Dari sisi penjual kita berikan disinsentif berupa kalau mereka menjual barang impor ya, kita tekankan sekali lagi barang impor ya, itu mereka dikenakan biaya admin yang lebih tinggi atau pun mereka nggak mendapatkan voucher, gratis ongkir dan sebagainya gitu. Nah,
ini bisa menjadi dorongan sebenarnya masyarakat ini untuk menggunakan produk-produk lokal. Di samping kita juga tentu berharap ada program pemerintah yang bisa meningkatkan kapasitas, baik itu dari sisi kuantiti ataupun kualitas dari produk-produk UMKM kita. Nah, kalau kita lihat kan sebenarnya kan banyak program ya di KL kita ataupun lembaga lainnya yang memang itu bersama-sama menciptakan UMKM yang berdaya saing. Mungkin seperti dari packagingnya yang lebih awet dan sebagainya. Itu sebenarnya ada beberapa contoh Mbak yang bisa dicontoh, yang bisa dilihat gitu kan. Contohnya fashion gitu. Fashion itu kan sebenarnya kan sudah cukup berkembang gitu kan dengan ya kita banyak lah produk-produk fashion lokal yang bisa bersaing gitu. Namun yang terjadi adalah pemerintah masih membuka keran impor gitu kan. Termasuk impor barang bekas kemarin. Barang branded bekas kemarin. Nah, akhirnya adalah ya masyarakat lagi-lagi akan memilih barang impor tersebut gitu. Padahal ya UMKM kita juga bisa berdaya saing gitu kan. Nah, inilah yang sebenarnya ada sinergi dari berbagai pihak, Mbak. Dan saya rasa itu memang salah satu kuncinya ada di revisi Permendak terbaru, di mana pasal per pasalnya harus jelas dan memang ditujukan untuk produk lokal kita. Oke, dan aturan tersebut tentunya fleksibel ya Mas, karena di masa digital ini kita nggak bisa sulit sekali karena benar-benar kecepatannya kadang kita suka kalah dengan aturan yang sudah dibuat. Mas Nailul, terima kasih banyak sudah berbagi pagi ini di Kompas Bisnis. Sampai ketemu lagi, sehat selalu. Sehat selalu juga, Mbak.